Terpaksa nikahi ayah sahabatku. Ternyata aku dijebak selama ini. Rahasia kelam terungkap di malam pertama. Aku terbangun bukan karena cahaya, melainkan karena rasa perih yang menjalar dari pinggul hingga ke tulang ekor. Seolah setiap sendi di tubuhku baru saja dipaksa bekerja, melampaui batas ketahanan manusia. Langit-langit kamar yang tinggi itu tampak asing, dihiasi lampu gantung kristal yang memantulkan sisa cahaya bulan melalui jendela berbingkai kayu jati berukir. Usia 28 tahun seharusnya menjadi tahun di mana aku merasa paling utuh, paling mengenal diriku sendiri, paling siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Tapi pagi ini, di ranjang pengantin yang terlalu lebar dan terlalu dingin ini, aku justru merasa seperti potongan puzzle yang salah tempat. Namaku Anggita Putri Permatasari. Orang-orang sering menyebutku cantik. Kulit putih bersih yang jarang kena sengatan matahari langsung, rambut hitam lurus yang jatuh melewati bahu, dan tubuh yang menurut standar majalah perempuan terlalu montok untuk disebut ramping, terlalu nyata untuk disebut sempurna. Aku pernah merasa bangga dengan itu. Kini, setiap lekuk tubuhku yang dulu menjadi sumber kepercayaan diri, terasa seperti beban yang dipajang, dinikmati, lalu ditinggalkan begitu saja setelah fungsinya selesai. Rumah ini berada di kawasan elit di Jakarta Selatan, di antara deretan villa yang temboknya tinggi dan pagar besinya mengkilap seperti cermin yang memantulkan ilusi kesempurnaan. Dulu, aku hanya melewatinya dari jendela taksi yang macet di Jalan Fatmawati, mengagumi taman yang dirawat rapi, kolam renang pribadi yang airnya selalu biru jernih, dan lampu halaman yang tak pernah mati meski hujan turun deras. Sekarang, aku menjadi bagian dari dekorasi itu. Istri baru. Menantu yang diharapkan. Simbol penyelesaian yang dibungkus dalam gaun putih dan janji sehidup semati. Di luar jendela, suara langkah kaki dan bisik-bisik tetangga masih terdengar samar, menembus dinding berinsulasi suara yang seharusnya mengurung privasi. Pasangan serasi. Ya, Mbak Anggita cocok banget sama Pak Hartono. Mudah-mudahan langgeng, nggak kayak zaman sekarang yang gampang cerai. Kalimat-kalimat itu mengalir seperti angin pagi yang membawa aroma melati dari karangan bunga standing yang belum sempat dibongkar oleh panitia. Tapi di balik dinding tebal ini, yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan dan napas yang tersengal-sengal. Aku mencoba menggerakkan tangan. Pergelangan tanganku memar, bekas genggaman yang terlalu kuat, terlalu terburu-buru, terlalu jauh dari kata-kata yang dulu diajarkan tentang cinta, kelembutan, dan saling menghormati. Kulitku gatal di tempat-tempat yang seharusnya tidak disentuh oleh siapapun, tanpa izin yang jelas, tanpa kata yang disepakati, tanpa rasa yang setara. Aku menarik selimut sutra itu lebih tinggi, berharap bisa menyembunyikan diri, tapi tubuhku sendiri seolah mengkhianati. Perlahan, aku menoleh ke samping. Bambang duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, tangan dengan cekatan merapikan kancing kemeja putih yang kemarin masih kusut bersama jas pengantinnya. Dia tidak menoleh. Matanya tertuju pada jam tangan mahal di pergelangan tangannya, seolah waktu adalah satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan malam ini. Napasnya teratur, tenang, seolah dia baru saja menyelesaikan rapat direksi, bukan menghabiskan malam pertamanya dengan wanita yang seharusnya dia sayangi, yang seharusnya dia jaga, yang seharusnya dia hormati sebagai manusia utuh, bukan sebagai objek pelarian atau alat penutup luka finansial. Kamu bilang dia baik. Bisiku, suaraku serak, parau, nyaris tak terdengar di antara dengung AC yang terlalu dingin dan berisik bagi telingaku yang masih berdenyut. Kamu bilang ini solusi. Kenapa rasanya seperti aku dijual? Kata-kata itu keluar sebelum aku bisa menahannya. Mereka jatuh ke lantai marmer yang mengilap, lalu menguap begitu saja, ditelan oleh ruang yang terlalu besar untuk dua orang yang terpisah oleh jarak emosional yang tak terukur. Bambang menghentikan gerakannya. Jemarinya berhenti di kancing ketiga. Dia akhirnya menoleh. Tatapannya datar, seperti kaca yang tidak memantulkan apapun, seperti permukaan danau yang membeku di musim kemarau.
Kau sudah menandatangani semuanya, Ngita. Ucapnya pelan. Tapi setiap suku katanya terdengar seperti palu yang mengetuk meja hakim. Seperti stempel yang menekan kertas perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Di mata hukum dan di mata masyarakat, kau istriku sekarang. Jangan buat ini jadi lebih sulit. Aku menarik napas, tapi udara yang masuk terasa tajam di tenggorokan, menusuk paru-paru yang sudah lelah menahan tangis. Solusi? Tanyaku. Kali ini lebih keras, meski tubuhku masih bergetar, meski otot-ototku menolak diajak bekerja sama. Atau jalan pintasmu menutupi lubang yang sudah kau gali sendiri. Dia tidak menjawab, hanya mengancingkan kemejanya sampai terakhir, lalu berdiri. Sepatu kulitnya berderit pelan di atas karpet tebal, suara yang nyaris seperti isyarat penutup bab. Dia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan aku sendirian dengan pertanyaan yang menggantung di udara, dan rasa sakit yang tidak bisa diukur dengan angka. Tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa disembuhkan dengan doa yang diucapkan tanpa kehadiran. Di atas nakas kayu mahoni, layar ponselku berkedip. Cahayanya memantul di dinding, lalu menari-nari di permukaannya, seperti kunang-kunang yang terjebak di dalam toples kaca. Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar, jari-jariku kaku. Kuku yang kemarin masih dimanjakan dengan cat merah muda, kini tampak pucat dan rapuh. Notifikasi WhatsApp. Dari Rania. Jantungku berdegup kencang, bukan karena harapan, melainkan karena firasat yang tiba-tiba menusuk ulu hati. Seperti jarum yang disuntikkan tepat di tengah dada. Aku membuka pesan itu. Aku sayang kamu, Git. Maafin ayahku kalau dia terlalu bersemangat malam ini. Aku membacanya sekali. Lalu lagi, dan lagi. Kalimat itu tidak masuk akal. Tidak. Bukan tidak masuk akal. Tapi ia membuka pintu yang selama ini sengaja aku tutup rapat, yang selama ini aku kunci dengan alasan cinta, persahabatan, dan rasa terima kasih. Rania, sahabatku, teman yang dulu berbagi kamar kos sempit di Depok, berbagi air mata saat skripsi ditolak dosen pembimbing, berbagi mimpi tentang kafe kecil di Kemang yang akan kami beri nama titik temu, berbagi janji bahwa kami akan saling menjaga sampai tua, sampai rambut memutih, sampai dunia ini berubah menjadi tempat yang lebih lembut bagi perempuan seperti kami. Sekarang, dia mengirim pesan itu, dengan senyuman di balik layar, mungkin, dengan ketenangan yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Aku merasakan sesuatu di dalam dada retak, bukan hanya sakit, tapi pengkhianatan. Dan di baliknya, misteri yang mulai membentuk pola, seperti jejak kaki di pasir yang perlahan mengarah ke tebing. Budaya kita mengajarkan perempuan untuk diam, untuk menelan luka, untuk tersenyum di depan kamera, untuk bilang alhamdulillah meski hati hancur berkeping-keping. Malam pertama harus lancar, kata bibi-bibi di arisan bulanan, sambil mengaduk kopi susu dengan sendok perak yang berdenting pelan. Istri yang baik itu yang bisa membuat suami nyaman. Nasihat ibu saat aku masih kecil, saat aku bertanya mengapa perempuan harus selalu mengalah. Tapi kenyamanan siapa? Kenyamanan pria yang membeli kepatuhan dengan utang dan nama baik? Atau kenyamanan perempuan yang dipaksa percaya bahwa pengorbanan adalah bentuk cinta tertinggi, bahwa diam adalah bentuk keberanian, bahwa menerima nasib adalah bentuk kedewasaan? Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Mereka tidak akan mendengar di luar sana. Mereka hanya akan melihat dekorasi bunga, foto pre-wedding yang terlalu mulus, dan senyum yang aku paksa untuk tidak goyah saat mengucapkan ikrar di depan penghulu. Tapi di dalam, aku mulai menghitung. Menghitung setiap janji yang diingkari, setiap tangan yang menarik, setiap pintu yang ditutup, setiap kali aku dipaksa memilih antara harga diri dan kelangsungan hidup. Dan di tengah perhitungan itu, sebuah kesadaran perlahan tumbuh, seperti tunas yang menembus tanah kering. Aku tidak boleh hancur di sini. Tidak boleh menjadi korban yang hanya bisa meratap di balik tirai pengantin, yang hanya bisa menunggu waktu untuk membusuk dalam diam. Aku membuka mata. Langit-langit itu masih asing. Tapi aku tidak lagi merasa seperti potongan puzzle yang salah. Aku merasa seperti benang yang tersangkut di mesin jahit.
Dan sekarang, saatnya aku menariknya sendiri. Aku ingat bagaimana semuanya dimulai. 2 tahun lalu, di kafe Senayan yang AC-nya terlalu dingin dan kursinya terlalu nyaman untuk percakapan yang akan mengubah hidupku. Di mana Rania pertama kali menyebut nama ayahnya dengan nada yang berbeda. Lebih berat, lebih mendesak, lebih penuh dengan harapan yang tidak pernah dia ucapkan secara langsung. Di mana kata solusi pertama kali diucapkan, dibungkus dalam kalimat manis tentang kesempatan kerja, tentang stabilisasi keuangan, tentang keluarga yang akan saling menopang. Di mana aku, dengan bodohnya, percaya bahwa persahabatan adalah benteng yang tak akan runtuh, bahwa air mata sahabat adalah cermin kebenaran, bahwa janji di atas meja kayu itu adalah kontrak hati, bukan jebakan berkedok kasih sayang. Aku menekan tombol layar, menyimpan pesan itu, bukan sebagai bukti cinta, tapi sebagai awal dari pencarian. Karena jika pernikahan ini adalah jebakan, maka aku harus tahu siapa yang memasang perangkapnya, dan mengapa aku yang dipilih sebagai umpannya. Karena di balik ranjang yang terlalu lebar ini, di balik bisik tetangga yang terlalu ramah, di balik diamnya pria yang sekarang mengunci pintu kamar mandi, ada kebenaran yang menunggu untuk diangkat. Dan aku, Anggita Putri Permatasari, yang sudah terlalu lama menjadi boneka dalam drama orang lain, akan menjadi sutradara dari babak berikutnya. Bahkan, jika itu berarti, aku harus merobek tirai pengantin itu dengan tanganku sendiri. Layar ponsel itu masih menyala di telapak tanganku. Cahaya biru pucat memantul di kulit yang masih membekas kemerahan. Kalimat Rania menggantung di udara kamar, tidak lagi terasa seperti permintaan maaf, melainkan seperti kunci yang perlahan membuka pintu ruangan yang selama 2 tahun aku kunci rapat-rapat. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatap nisan kristal di langit-langit, membiarkan napasku mengatur ritme, membiarkan memori itu datang bukan sebagai kilatan acak, melainkan sebagai rekaman yang sengaja kuputar ulang, frame demi frame, untuk menemukan titik di mana benih itu pertama kali ditanam. 2 tahun. 730 hari. Cukup waktu untuk sebuah persahabatan berubah menjadi jaring. Cukup waktu untuk sebuah tawa menjadi alat pengukur kerentanan. Cukup waktu untuk sebuah janji yang diucapkan di atas meja kayu menjadi gembok yang mengunci masa depanku. Aku menutup mata, dan ketika aku membukanya kembali, dinding kamar pengantin itu seolah meleleh, berganti menjadi dinding kaca kafe di Senayan yang memantulkan siluet pohon palem dan mobil-mobil mewah yang parkir rapi di bawah terik matahari Jakarta. AC di kafe itu selalu disetel pada suhu yang membuat tulang belikat terasa dingin, kontras dengan panas aspal di luar yang membuat udara bergetar seperti gelombang. Meja bulat di pojok dekat jendela menjadi saksi bisu percakapan yang akan mengubah trajektori hidupku. Di hadapanku, Rania duduk dengan postur yang sempurna. Rambut coklat gelombangnya diatur rapi, kemeja linen putihnya tidak memiliki lipatan sedikit pun, dan di depan laptop MacBook-nya, spreadsheet keuangan dengan ratusan baris angka berkedip tenang. Aku datang dengan tas kanvas yang sudah kusut di sudutnya, kemeja kerja yang warnanya mulai memudar, dan pikiran yang berat seperti batu bata yang diikat di dada. Klinik ibu di Depok sedang terancam sita. Supplier obat sudah mengirimkan surat peringatan ketiga. Cicilan bank menumpuk seperti daun kering yang tidak pernah disapu. Aku datang ke kafe itu bukan untuk curhat, melainkan untuk mencari celah, untuk mencari napas, untuk mencari cara agar aku tidak harus memilih antara menjual tanah warisan kakek atau membiarkan mesin oksigen di ruang perawatan ibu berhenti berdetak. "Kamu kelihatan lelah, Git," ucap Rania, suaranya lembut, terukur, seperti terapis yang sudah menghafal skenario. Dia mendorong cangkir vanila latte ke arahku, uapnya masih mengepul tipis, membawa aroma vanila dan susu yang manis tapi menyesakan. "Minum dulu, jangan langsung bicara angka. Angka bisa menunggu, tapi kamu nggak bisa." Aku menunduk, jari-jariku menyentuh pegangan cangkir yang masih hangat. "Aku nggak bisa tidur, Ran. Supplier sudah ngancem minggu depan." "Ibu," kalimatku terhenti. Tenggorokanku terasa kering, bukan karena haus, melainkan karena beban yang selama berminggu-minggu ku pendam sendiri, kini mencari jalan keluar lewat suara yang parau. Rania tidak menyela.
Dia hanya menunggu. Itu yang selalu membuatnya terasa berbeda dari teman-teman lain. Dia tidak buru-buru memberi solusi. Dia memberi ruang. Dan ruang itulah yang membuatku lengah. Ayahku butuh orang yang paham angka. Katanya tiba-tiba, matanya menatap lurus ke arahku. Bukan dengan pandangan kasihan, melainkan dengan penilaian yang tajam namun terbungkus kehangatan. Bukan sekretaris yang cuma ngetik surat atau atur jadwal meeting, tapi partner. Seseorang yang bisa baca neraca, audit internal, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Aku mengangkat kepala. Partner, Rania, aku cuma lulusan S1 akuntansi yang kerja di konsultan kecil. Bukan konsultan strategi, bukan penasihat keuangan elit. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata, namun cukup untuk membuat bahu yang tegang mulai turun satu tingkat. Justru itu yang aku cari. Orang yang nggak punya kepentingan politik di dalamnya. Orang yang masih punya hati. Ayahku bilang, dia cuma percaya kamu. Kalimat itu jatuh seperti biji yang jatuh di tanah subur. Dia cuma percaya kamu. 3 kata yang diucapkan dengan nada yang seolah-olah merupakan kehormatan, bukan beban. Aku meneguk latte itu. Rasa manisnya terlalu pekat, meninggalkan lapisan di lidah yang terasa seperti janji yang belum sepenuhnya terbentuk. Kerjaan apa, Ran? Tanyaku, mencoba menjaga suara tetap stabil, meskipun jantung sudah mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena harapan yang tiba-tiba menyala di tengah kegelapan finansial yang selama ini menyelimuti. Konsultan internal, jangka panjang, gaji di atas standar, plus bonus kalau proyek properti di BSD dan Alam Sutera lancar. Dan dia berhenti sebentar, matanya menatap ke arah jendela, seolah mengukur risiko sebelum melanjutkan. Kalau kamu butuh bantuan lebih cepat, ayahku bisa bantu struktur ulang utang klinik ibumu. Sebagai bentuk investasi awal. Sebagai tanda kepercayaan. Udara di antara kami berubah. Tidak lagi terasa seperti percakapan antar sahabat yang berbagi kopi dan mimpi. Tiba-tiba, ruang itu terasa seperti ruang negosiasi, di mana setiap kata memiliki bobot, setiap jeda memiliki tujuan, setiap senyuman memiliki kalkulasi. Aku menatapnya. Kenapa aku? Kenapa bukan orang dari jaringan bisnis ayahmu? Kenapa bukan konsultan profesional yang sudah punya portofolio? Rania menarik napas pelan, lalu mencondongkan tubuh ke depan. Siku bertumpu di meja, jarak antara kami menyusut menjadi beberapa inci. Karena profesional itu punya harga, Git, dan mereka punya agenda. Kamu punya hati, dan kamu tahu cara menjaga rahasia keluarga. Aku udah dengar semua cerita kamu soal ibu, soal bagaimana kamu jual motor, soal bagaimana kamu tidur di kantor cuman buat ngejar deadline, soal bagaimana kamu nggak pernah minta bantuan ke siapapun karena malu. Ayahku nggak butuh orang yang sempurna, dia butuh orang yang loyal, dan kamu adalah orang yang paling loyal yang aku kenal. Kata-kata itu tidak langsung menghancurkanku. Mereka justru membangunnya. Perlahan. Seperti batu bata yang disusun dengan presisi. Membentuk dinding yang terasa kokoh, terasa aman, terasa seperti pelarian dari jurang yang selama ini menganga di kakiku. Aku menutup mata sejenak. Di balik kelopak mata, aku melihat wajah ibu yang pucat di balik selimut rumah sakit. Melihat surat peringatan yang ditumpuk di meja kerja, melihat cicilan yang terus bertambah seperti salju, yang tidak pernah berhenti turun. Aku membuka mata. Kalau aku terima, apa syaratnya? Rania tersenyum. Kali ini senyumnya terasa lebih lebar, lebih ringan, seolah beban yang selama ini dipikulnya akhirnya menemukan bahu untuk disandarkan. Kamu datang ke kantor 2 kali seminggu. Kamu bantu audit internal proyek yang lagi berjalan. Kamu jadi penghubung antara tim keuangan dan manajemen. Dan dia menurunkan suaranya, hampir berbisik. Kalau ada hal-hal yang butuh kehadiran langsung, yang butuh wajah yang bisa dipercaya di depan investor atau mitra lama, kamu siap. Itu aja. Nggak lebih. Aku mengangguk pelan. Tawaran itu terdengar masuk akal. Teratur. Profesional, bahkan terasa seperti anugerah yang turun dari langit yang selama ini mendung. Aku butuh waktu 2 hari buat pikir,
Ujarku, mencoba menjaga jarak kewajaran, mencoba tidak terlihat terlalu desperate. Meskipun dalam hati, aku sudah mulai menghitung hari. Tentu, jawab Rania, duduk kembali dengan santai. Seolah percakapan serius itu hanyalah bagian dari obrolan rutin mingguan. Tapi Git, jangan terlalu lama. Opsi ini nggak akan terbuka selamanya. Dan kamu tahu kan, aku nggak akan biarin kamu jatuh. Ayahku juga nggak gitu. Dia cuma butuh jembatan. Dan kamu adalah jembatannya. Kata jembatan itu terdengar puitis. Terasa seperti metafora yang indah. Tapi di dasar perutku, ada sesuatu yang bergetar, halus, seperti senar gitar, yang dipetik terlalu keras. Jembatan kemana? Aku tidak bertanya. Aku hanya mengangguk lagi, membiarkan tawa Rania mengisi keheningan, membiarkan suara sendok yang mengaduk cangkir menjadi irama penutup percakapan yang terasa sempurna. Kami menghabiskan sisa waktu dengan membicarakan rencana kafe impian kami di Kemang, membicarakan desain interior, membicarakan menu andalan, membicarakan masa depan yang masih terasa jauh, masih terasa milik kami berdua, masih terasa utuh. Tapi di balik tawa itu, di balik rencana yang kami coret-coret di kertas notes, di balik janji bahwa kami akan saling menjaga sampai tua, benih itu sudah ditanam. Benih yang akarnya akan menembus tanah kepercayaan, yang batangnya akan membelit leher otonomiku, yang bunganya akan mekar dalam bentuk akad nikah, yang akan mengunci hidupku ke dalam ruangan yang terlalu besar dan terlalu dingin. Ketika aku berjalan keluar dari kafe itu, matahari sore masih menyengat, tapi aku tidak merasa kepanasan. Aku merasa seperti baru saja menerima tiket keluar dari labirin. Aku tidak tahu bahwa tiket itu bukan untuk keluar, melainkan untuk masuk lebih dalam. Aku tidak tahu bahwa jembatan yang Rania sebut bukanlah jalan menuju stabilitas, melainkan lorong menuju penyerahan. Aku tidak tahu bahwa di balik mata yang berbinar itu, di balik kalimat yang terdengar seperti penyelamatan, ada kalkulasi yang sudah dirancang jauh sebelum hari itu. Ada skenario yang sudah ditulis dengan tinta yang tidak terlihat. Ada peran yang sudah ditentukan untukku. Bukan sebagai partner, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai kunci yang akan membuka pintu ke ruangan yang selama ini dikunci rapat oleh keluarga Hartono. Aku naik taksi, menatap jalanan Jakarta yang sibuk, orang-orang yang berlalu dengan tujuan masing-masing, tanpa tahu bahwa di dalam taksi itu ada seorang perempuan yang baru saja menandatangani kontrak tak terlihat, yang baru saja menyerahkan kendali atas masa depannya dengan satu anggukan, yang baru saja percaya bahwa persahabatan adalah benteng yang tidak akan runtuh, padahal fondasinya sudah retak sejak lama, menunggu saat yang tepat untuk ambruk. Perjalanan pulang terasa lebih singkat dari biasanya. Mungkin karena pikiran yang sudah teralihkan oleh hitungan gaji, hitungan cicilan, hitungan kemungkinan bahwa ibu bisa dapat perawatan yang lebih baik, bahwa klinik tidak akan ditutup, bahwa nama keluarga tidak akan ternoda oleh surat sita yang menempel di pintu kayu. Aku tidak menyadari bahwa setiap hitungan itu adalah benang yang sedang diikat oleh tangan yang tidak pernah kutanya namanya. Aku tidak menyadari bahwa di balik tawa Rania, di balik latte yang terlalu manis, di balik janji yang terdengar seperti pelukan, ada ruang kosong yang sedang disiapkan untukku, ruang yang akan aku isi dengan tubuhku, dengan hatiku, dengan identitasku, tanpa sempat membaca rancangannya. Dan ketika taksi itu berhenti di depan rumah kontrakan kecil di bilangan Tebet, ketika aku menaiki tangga kayu yang berderit, ketika aku membuka pintu dan melihat foto ibu di atas meja, aku hanya merasakan lega. Hanya merasakan harapan. Hanya merasakan rasa terima kasih yang terlalu dalam untuk dipertanyakan. Padahal, di tempat yang sama, 2 tahun kemudian, aku akan berdiri di ranjang yang terlalu lebar, dengan tubuh yang masih bergetar, dengan ponsel yang masih menyala, dengan kalimat yang akhirnya membuka mata yang selama ini sengaja ditutup oleh janji. Tapi saat itu, di senja yang sama, di udara yang sama, di dalam diri yang sama, aku hanya tahu satu hal. Aku akhirnya punya jalan keluar. Aku tidak tahu bahwa jalan itu adalah lingkaran.
Dan aku tidak tahu bahwa orang yang menunjukkannya adalah arsitek yang sudah menyiapkan perangkapnya sejak lama. Menunggu saat di mana aku cukup lelah untuk tidak lagi melihat bayangan di balik cahaya. 3 bulan sebelum hari yang disebut orang-orang sebagai awal kebahagiaan, udara di lantai 2 kantor Hartono Property tidak lagi berbau kertas baru dan kopi espresso premium. Bau itu telah digantikan oleh sesuatu yang lebih berat, aroma tinta basah, kulit dokumen yang baru dijilid, dan ketegangan yang menggantung seperti asap tebal yang tak kunjung terserap oleh sistem ventilasi. Aku duduk di kursi kulit sintetis yang terlalu empuk untuk posturku yang kaku, punggungku tegak bukan karena percaya diri, melainkan karena insting bertahan yang menolak membiarkan tubuhku menciut di hadapan pria yang kini memegang kendali atas napas keluargaku. Di atas meja kayu jati yang mengilap, bukan lagi spreadsheet konsultasi atau proposal audit yang dulu kami bahas santai di atas meja kafe Senayan. Yang terbentang sekarang adalah dosier setebal 3 jari, dijilid rapi dengan sampul biru tua berlogo perusahaan, bertuliskan huruf emas yang tampak sopan, namun menyiratkan ancaman halus, penyelesaian kekeluargaan dan komitmen bersama. Kata-kata itu dirancang untuk terdengar hangat, seperti undangan arisan atau notulen rapat RT. Tapi aku sudah cukup lama membaca neraca keuangan untuk tahu bahwa di balik terminologi yang diperhalus, selalu tersembunyi kewajiban yang tidak bisa dinegosiasikan. Bambang duduk di seberangku, tangan terlipat di atas permukaan meja, jari-jarinya mengetuk pelan dalam ritme yang terukur. Dia tidak memakai jas hari itu, hanya kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, memberi ilusi santai yang justru membuat ruang ini terasa seperti ruang interogasi yang telah direka, agar korban merasa nyaman sebelum dijebak. "Ini bukan tekanan, Ngita," ucapnya. Suara beratnya mengalir pelan, seperti air yang merayap di bawah pintu sebelum banjir datang. "Ini sinergi. Utang klinik ibu, cicilan rumah kontrakan di Tebet, tagihan supplier farmasi yang sudah menumpuk 7 bulan. Semua akan masuk ke portofolio pribadi saya. Sebagai suami, itu tanggung jawab moral dan hukum. Tanda tangan ini hanya formalitas administratif. Tidak lebih, tidak kurang." Aku menatap dokumen itu. Halaman pertama berisi rincian utang, yang jumlahnya membuat tenggorokanku tercekat. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah malam-malam tanpa tidur, adalah telepon yang tidak diangkat karena takut ditagih, adalah wajah ibu yang semakin pucat setiap kali mesin infus berbunyi. Halaman berikutnya berisi klausul perjanjian pranikah yang disusun dengan bahasa hukum yang begitu rapat hingga tidak menyisakan celah untuk interpretasi. Dan di halaman terakhir, tertera formulir pendaftaran nikah yang sudah diisi separuh. Nama lengkapku, tanggal lahir, nomor KTP, kolom untuk cap kantor urusan agama yang masih kosong, menunggu tinta pena yang akan mengunci hidupku ke dalam skenario yang tidak pernah aku setujui. "Pak," ucapku, berusaha menjaga suara tetap stabil, meskipun telapak tanganku sudah basah oleh keringat dingin yang merembes dari ujung jari. "Ini pernikahan. Bukan akuisisi perusahaan. Saya butuh waktu. Saya butuh klarifikasi tentang klausul pengelolaan aset, tentang hak waris, tentang..." Dia mengangkat tangan, gerakan halus yang cukup untuk menghentikan kalimatku di tengah udara. "Waktu adalah barang mewah yang utang tidak berikan, Ngita. Klinik butuh insulin minggu depan. Supplier sudah menyiapkan surat somasi kedua. Saya tawarkan payung. Jangan tolak, karena gengsi. Atau karena kamu masih menganggap ini sebagai transaksi bisnis yang bisa dinego. Ini sudah melewati tahap itu. Ini tentang menjaga nama keluarga. Tentang bakti. Tentang tanggung jawab yang tidak bisa diukur dengan spreadsheet." Kata bakti jatuh seperti batu yang menghantam dasar kolam yang tenang. Dalam budaya yang kubesarkan, bakti bukan sekadar pilihan moral. Ia adalah utang darah yang harus dilunasi dengan kepatuhan. Menolaknya bukan berarti berdiri tegak, melainkan menjadi anak durhaka yang mengorbankan orang tua demi harga diri sendiri. Aku menunduk, menatap ujung sepatuku yang sudah aus di bagian depan, memikirkan ibu yang tadi pagi memegang tanganku dengan jari-jari yang gemetar, matanya merah karena tangis yang ditahan, agar tidak terlihat oleh tetangga yang mungkin mengintip dari balik pagar. "Jangan bikin keluarga malu, Git," bisiknya,
Suara pecah di antara helaan napas yang berat. Pak Hartono sudah bantu kita dari kebangkrutan. Nikah itu bentuk syukur. Jangan jadi anak yang tidak tahu diri. Jangan bikin ibu mati dalam keadaan terhina. Aku tidak menjawab saat itu. Aku hanya memeluknya, merasakan tulang belikatnya yang semakin menonjol di balik daster batik yang warnanya sudah memudar, menyadari bahwa air matanya bukan hanya tentang utang, melainkan tentang rasa malu yang telah diwariskan turun-temurun, tentang budaya yang mengajarkan perempuan untuk menelan luka agar tidak menjadi bahan gunjingan di arisan bulanan, tentang sistem yang menjadikan pernikahan sebagai instrumen pelunasan dosa finansial pria yang berkuasa. Pintu kantor terbuka pelan. Langkah kaki yang familiar memasuki ruangan, membawa serta aroma vanila dan kayu cendana yang dulu menemani percakapan kami di meja kafe, tapi kini terasa menyesakkan, seperti pengharum ruangan yang digunakan untuk menutup bau bangkai yang mulai membusuk. Rania. Dia tidak menoleh ke arah Bambang terlebih dahulu. Matanya langsung mencari milikku, dan dalam sekejap, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya di wajah sahabatku. Kelelahan yang dipaksakan menjadi kelembutan, mata yang merah bukan karena menangis semalam, melainkan karena kurang tidur yang disengaja, karena peran yang harus dimainkan dengan presisi teater kelas 1. Dia berjalan mendekat, tidak terburu-buru, lalu berlutut di samping kursiku. Tangan mungilnya meraih kedua telapak tanganku yang masih gemetar. "Aku yang minta ini, Git," ucapnya. Suara serak yang dirancang untuk terdengar hancur, untuk memancing empati yang akan melumpuhkan pertahananku. "Demi ayahku, demi kita." Aku menarik napas, paru-paruku terasa sempit. "Kamu main gila, Ran. Ini bukan cinta, ini penyanderaan." Dia tidak melepaskan tanganku, justru menggenggamnya lebih erat. Kuku cat merah mudanya menekan kulitku dengan kekuatan yang tidak sesuai dengan posturnya yang ramping. "Cinta apa lagi yang cukup kuat buat nutup utang 2,3 miliar? Aku cuma mau kamu selamat. Nikah ini cuma formalitas. Setelah itu, kamu bebas. Kamu bisa lanjut kerja, kelola klinik ibu, hidup seperti rencana kita dulu." Aku janji. Aku menatapnya, mencoba mencari celah di balik topeng kepedulian itu, mencoba menemukan jejak teman yang dulu berbagi roti sobek di kosan Depok, yang dulu menangis bersamaku saat dosen pembimbing menolak proposal skripsi, yang dulu bersumpah tidak akan membiarkan aku jatuh sendirian. Tapi yang kulihat sekarang adalah seseorang yang telah belajar cara mengukur penderitaan dalam satuan persentase, yang telah mengubah persahabatan menjadi mata uang untuk membeli kepatuhan. "Bebas?" tanyaku. Suaraku rendah, nyaris bergetar, tapi tidak pecah. "Atau jadi tumbal?" Dia terdiam, napasnya tertahan. Untuk sepersekian detik, topeng itu retak. Aku melihat kilatan ketakutan di matanya, bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk rahasia yang tersembunyi di balik angka-angka yang tersusun rapi di meja itu. "Percaya padaku," bisiknya akhirnya, suara nyaris tak terdengar di antara dengung AC dan detak jam dinding. "Aku nggak akan biarin kamu hancur." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi di telingaku, ia terdengar seperti kunci yang diputar di dalam gembok. Aku menoleh ke arah Bambang. Dia tidak bereaksi, hanya menggeser pulpen Montblanc hitam ke arahku, ujungnya mengilap, siap menandai akhir dari otonomiku dan awal dari peran baru yang tidak pernah aku minta. Di luar jendela, Jakarta bergerak tanpa henti. Motor menderu, klakson bersahutan, gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahaya matahari yang tidak pernah peduli pada orang-orang yang terjebak di dalam bayangannya. Aku memikirkan semua perempuan yang pernah duduk di kursi ini sebelum aku. Perempuan yang tersenyum saat dipaksa menerima lamaran demi melunasi utang ayah. Perempuan yang mengangguk saat diminta menjadi istri kedua, ketiga, keempat, karena keluarga sudah sepakat. Perempuan yang menelan ludah saat Bei Gauji bahwa harga diri adalah kemewahan yang tidak bisa mereka beli. Aku tidak ingin menjadi statistik, tapi aku juga tidak bisa membiarkan ibu kehilangan mesin oksigen. Aku tidak bisa membiarkan klinik tutup dan pasien yang bergantung pada obat murah terdampar tanpa harapan. Aku mengambil pulpen itu. Beratnya tidak sesuai dengan ukurannya.
Ia terasa seperti palu hakim, seperti stempel persetujuan, seperti alat yang akan mengubah aku dari subjek menjadi objek, dari perempuan yang memilih menjadi perempuan yang dipilihkan. Ujung pena menyentuh kertas. Tinta mengalir hitam, membentuk huruf demi huruf. Tanda tangan yang tidak lagi mewakili persetujuan, melainkan pengakuan atas kekalahan yang dibungkus dalam bahasa kekeluargaan. Ketika aku mengangkat tangan, Bambang mengangguk pelan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, bukan kemenangan yang riang, melainkan kepuasan yang dingin, seperti pria yang baru saja menyelesaikan merger yang menguntungkan. Rania menghela napas panjang, bahunya turun, seolah beban yang selama ini dipikulnya akhirnya dipindahkan ke pundakku. Aku berdiri. Kaki terasa ringan, tapi kepala berat seperti diisi pasir basah. Aku mengambil salinan dokumen yang sudah distempel, memasukkannya ke dalam tas kanvas yang masih sama, yang sudutnya sudah kusut dari perjalanan 2 tahun terakhir. Saat jari-jariku menyentuh tepi kertas terakhir, sebelum menutup tas, mataku menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Nomor rekening perusahaan yang terdaftar di bawah nama CV Surya Mandiri. Tanggal pendirian yang mendahului kerjasama konsultasi kami hampir 4 tahun, dan klausul tambahan di bagian bawah yang berbunyi, pengalihan hak pengelolaan aset pranikah akan berlaku surut sejak tanggal pencairan dana pertama. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena panik, melainkan karena sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kabut koersi mulai membentuk pola. Aku tidak bertanya. Aku tidak menatap Bambang. Aku hanya mengangguk singkat, mengucapkan terima kasih dengan suara yang datar, lalu berbalik menuju pintu. Setiap langkah di koridor kantor terasa seperti berjalan di atas es, tipis yang perlahan retak. Lift turun dengan kecepatan yang terlalu normal untuk dunia yang baru saja berubah porosnya. Di lobi, udara AC menyambutku, tapi kulitku masih terasa panas, terbakar oleh kesadaran yang baru saja menyala. Pernikahan ini bukan penyelamatan. Ini bukan bahkan sekadar transaksi. Ini adalah rekayasa yang telah direncanakan jauh sebelum latte pertama dituang, jauh sebelum kata partner diucapkan, jauh sebelum aku percaya bahwa persahabatan adalah benteng yang tak akan runtuh. Tapi di balik kepanikan yang mengancam, ada sesuatu yang lebih keras. Tekad yang tidak lagi meminta izin. Aku akan membaca ulang setiap halaman. Aku akan menelusuri setiap nama perusahaan. Aku akan mencari tahu mengapa tanggal itu mendahului segalanya. Karena jika mereka pikir tanda tanganku adalah akhir, mereka salah besar. Itu hanya awal dari pencarian. Dan aku, Anggita Putri Permatasari, yang sudah terlalu lama menjadi kanvas untuk lukisan orang lain, akan mulai menggambar garis batasnya sendiri. Bahkan jika garis itu harus dipotong dengan pisau yang mereka berikan sendiri. Kamar pengantin di lantai 2 rumah ini bukanlah ruang istirahat, melainkan ruang tunggu yang didekorasi dengan bunga segar dan lampu temaram yang dirancang untuk menipu indera. 3 minggu telah berlalu sejak pena itu menyentuh kertas perjanjian di kantor, dan aku telah resmi pindah ke dalam kompleks Hartono dengan status calon istri yang sedang mempersiapkan diri. Di mata tetangga, di mata arisan, di mata keluarga besar yang mulai berdatangan membawa oleh-oleh dan ucapan selamat, aku adalah simbol keberhasilan. Perempuan yang diselamatkan dari jerat utang, yang diberikan mahkota melalui akad yang akan dilaksanakan sebulan lagi. Tapi di balik tirai brokat, yang sengaja tidak pernah aku buka sepenuhnya, aku bukan pengantin yang sedang menghitung hari menuju pelaminan. Aku adalah auditor yang sedang menyelidiki neraca kebohongan yang selama ini disusun di atas namaku. Pengetahuan akuntansiku yang dulu hanya dipakai untuk membaca laporan keuangan klien konsultan, kini kujadikan pisau bedah untuk membedah struktur keluarga ini. Dan hari ini, saat Bambang keluar untuk rapat proyek di Tangerang, dan Rania sedang menghadiri pengajian rutin di kompleks sebelah, aku tahu ini adalah jendela waktu yang tidak akan terulang. Pintu ruang kerja pribadi Bambang di ujung lorong utama tidak pernah terkunci rapat. Dia menganggap ketertutupan sebagai tanda kelemahan, dan keamanan di rumah ini lebih mengandalkan pengawasan satpam, CCTV,
dan asumsi bahwa siapapun yang tinggal di bawah atapnya sudah berada dalam kendalinya. Aku mendorong pintu kayu mahoni itu perlahan. Engselnya berdesir halus, nyaris tak terdengar di atas karpet tebal yang menyerap langkah kakiku. Ruangan ini berbau asap cerutu tua, tinta dokumen, dan parfum kayu sandalwood yang khas. Meja kerjanya rapi secara artifisial. Tumpukan proposal project, kalender dinding bertanda rapat, dan bingkai foto keluarga yang dipotret di Bali 5 tahun lalu. Di balik bingkai itu, matanya tidak pernah tersenyum. Di depanku, lemari arsip baja berdiri seperti nisan administratif. Laci paling bawah memiliki kunci kombinasi, tapi aku sudah mengamati pola kebiasaan Bambang sejak hari pertama pindah. Dia selalu menggunakan tanggal ulang tahun Rania untuk kombinasi penting, atau tanggal pernikahan mendiang istrinya. Aku menekan 6 digit tanggal yang terukir di kalung emas, yang selalu dia pakai ke acara formal. Klik. Laci terbuka. Di dalamnya tidak ada berkas proyek properti. Yang tersusun rapi adalah kotak besi hitam berkarat di bagian sudut, dilapisi plastik ziplock yang mulai menguning, dan di atasnya setumpuk map kuning dengan stempel rahasia internal yang sudah luntur. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenal yang menyatu dengan kejelasan. Aku mengangkat map pertama. Isinya adalah sertifikat tanah di kawasan BSD dan Alam Sutera, tanggal peralihan hak 5 tahun lalu, jauh sebelum aku pernah mendengar nama Hartono Property. Tanda tangan di kolom pemilik awal adalah Sri Wahyuni Hartono, istri Bambang yang meninggal karena sakit kanker stadium akhir. Tapi aku mengenal pola tanda tangan itu. Aku pernah melihatnya di dokumen klinik tahun lalu, di formulir donor darah, di surat keterangan dokter. Ini bukan tanda tangan asli. Ini adalah imitasi yang dibuat oleh tangan yang sudah hafal tekanan pena, yang sudah mempelajari lekukan huruf, yang sudah menyalin identitas seseorang yang sudah tidak bisa membantah. Aku membalik halaman demi halaman. Kontrak penjualan tanah ke perusahaan cangkang bernama CV Mitra Solusi Abadi. Transfer dana yang tidak masuk ke rekening pribadi mendiang, melainkan ke rekening holding company yang baru didirikan 2 bulan sebelumnya. Klausul pelepasan hak waris yang ditandatangani di bawah pengaruh obat penenang, sesuai catatan dokter yang terlampir di bagian belakang. Napasku terasa sesak. Ini bukan sekadar penggelapan aset. Ini adalah pembongkaran sistematis terhadap hak perempuan yang sudah meninggal, yang dilakukan dengan dalih menyelamatkan warisan, agar tidak terpecah atau jatuh ke pihak ketiga. Di Indonesia, budaya menjaga nama keluarga seringkali menjadi tameng untuk kejahatan yang dilakukan di balik pintu tertutup. Anak perempuan diharapkan menerima nasib, janda diharapkan diam, dan hukum seringkali kalah cepat oleh dokumen yang sudah ditandatangani saat korban masih terbaring lemah. Aku menutup mata sejenak, membiarkan fakta itu meresap ke dalam tulang. Ini adalah akar dari semua yang terjadi. Utang kliniku, tekanan pernikahan, janji Rania. Semuanya hanyalah cabang dari pohon racun yang akarnya sudah menancap 5 tahun lalu. Aku membuka map kedua. Foto-foto klinis. Wajah pucat dengan selang oksigen, mata yang sayu tapi masih menyimpan cahaya penolakan, tangan yang menggenggam ujung selimut rumah sakit. Di balik setiap foto, ada catatan medis yang ditulis tangan. Penolakan transfer aset atas nama anak. Kondisi psikologis memburuk. Dokter menyarankan isolasi stres. Dan di bawah tumpukan itu, sebuah buku catatan kecil bersampul kulit coklat. Halaman-halamannya berisi tulisan tangan yang tidak rapi, penuh coretan, tanda tanya, dan air mata yang sudah mengering meninggalkan bekas gelombang tipis di atas kertas. Ini adalah jurnal Rania, bukan jurnal curahan hati remaja biasa, melainkan catatan strategi yang disusun oleh gadis berusia 16 tahun yang menyaksikan ibunya perlahan dihabiskan oleh diam dan dokumen. Aku membalik ke halaman yang ditandai klip kertas berwarna merah. Tinta biru sudah memudar, tapi kata-katanya masih tajam seperti pecahan kaca. 14 Maret, 5 tahun lalu. Aku dengar percakapan di ruang ICU. Dia bilang ke notaris kalau mama sudah setuju. Dia bilang, ini demi keamanan aset perusahaan, demi masa depan aku,
Demi nama keluarga yang tidak boleh hancur karena perempuan yang sakit, aku tidak percaya. Aku masuk. Aku lihat Mama menggenggam tanganku. Dia tidak bisa bicara, tapi matanya bilang, "Jangan." Lalu dia datang, dengan senyum yang sama seperti saat foto keluarga di Bali. Dia bilang, "Aku menyelamatkan warisan kita. Kau akan paham suatu hari nanti." Aku menatapnya. Aku ingin teriak, tapi suara itu mati di tenggorokan. Aku hanya bisa berbisik, "Kamu bunuh Mama dengan diammu. Sekarang kamu mau bunuh aku dengan pernikahan?" Dia tidak menjawab. Dia hanya merapikan jasnya, lalu keluar. Aku tahu saat itu cinta tidak ada di rumah ini. Yang ada hanya kalkulasi. Dan aku akan paham. Aku akan pastikan dia kehilangan semuanya. Jurnal itu jatuh dari tanganku, mendarat di atas karpet dengan suara lembut yang terasa seperti dentuman palu di kepalaku. Kalimat itu tidak hanya mengungkap motif Rania. Ia mengonfirmasi seluruh skenario yang selama ini hanya berupa firasat. Pernikahan ini bukan solusi finansial Bambang. Ini adalah jebakan hukum yang dirancang oleh Rania. Dalam sistem perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian pemisahan harta yang sah. Bambang ingin mengikat aku dengan akad nikah untuk menutupi lubang audit, untuk mengalihkan aset gelap ke dalam status milik pribadi istri, yang secara teknis terlindungi dari penyitaan kreditur, sekaligus untuk memberikan ilusi stabilitas kepada investor lama. Tapi Rania tahu celah itu. Dia tahu bahwa dengan menikahkanku dengan ayahnya, dia menciptakan ikatan hukum yang memaksa Bambang membuka buku keuangan secara transparan di mata notaris dan kantor agama. Dia tahu bahwa jika pernikahan itu berjalan, aset akan tercampur. Dan dia juga tahu bahwa jika pernikahan itu digugat dengan alasan penipuan, pemalsuan dokumen, atau kekerasan psikologis, maka proses audit forensik akan otomatis membuka semua rekayasa 5 tahun lalu. Aku bukan penyelamat. Aku bukan partner. Aku adalah umpan hukum yang sengaja diletakkan di tengah papan catur, agar raja yang bergerak akan menginjak jebakan yang sudah disiapkan. Tapi Rania tidak memperhitungkan satu hal. Umpan itu bernapas. Umpan itu punya akal. Dan umpan itu tidak rela menjadi korban tanpa memegang kendali atas bidaknya sendiri. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada kaki meja, membiarkan udara dingin ruangan menenangkan panas di dadaku. Di Indonesia, persahabatan perempuan sering dipuji sebagai ikatan suci yang melampaui darah. Arisan, pengajian, liburan bersama, janji akan menjadi saudari sampai tua. Semua itu adalah narasi indah yang seringkali menutupi kompetisi tak terlihat, pengorbanan yang dipaksakan, dan pengalihan beban emosional yang dilakukan dengan halus. Rania tidak membenciku. Itu yang membuat ini lebih menyakitkan. Dia menggunakan cinta sebagai alat. Dia menggunakan kepercayaan sebagai bahan peledak. Dia membiarkan aku menandatangani dokumen itu dengan keyakinan bahwa aku sedang menyelamatkan ibuku, padahal yang aku selamatkan sebenarnya adalah skrip balas dendamnya. Tapi di balik pengkhianatan itu, aku juga melihat penderitaan yang sama. Kami berdua terperangkap dalam struktur yang sama. Sistem yang menjadikan perempuan sebagai instrumen penyelesaian masalah pria, yang mengajarkan diam sebagai bentuk kedewasaan, yang mengubah hukum pernikahan menjadi tameng pelarian aset. Rania memilih melawan dengan cara yang sama liciknya dengan yang dia hadapi. Aku harus memilih cara yang berbeda, bukan dengan diam, bukan dengan balas dendam yang mengorbankan diri sendiri, tapi dengan transparansi yang terukur, dengan bukti yang tidak bisa disangkal, dengan hukum yang benar-benar melindungi, bukan yang hanya digunakan sebagai alat manipulatif. Aku berdiri, mengembalikan jurnal ke posisi semula, tapi tidak sebelum memotret setiap halaman dengan ponselku, mengambil gambar sertifikat tanah, kontrak penjualan, catatan medis, dan halaman terakhir yang berisi skema aliran dana ke rekening cangkang. Aku tahu ini berisiko. Jika Bambang menemukan jejak digital ini, atau jika Rania menyadari bahwa aku sudah membaca jurnalnya, dinamika akan berubah drastis. Tapi aku tidak punya pilihan untuk mundur. Pengetahuan adalah beban, tapi ketidaktahuan adalah penjara. Aku menutup laci, mengatur ulang posisi bingkai foto, memastikan tidak ada jejak gangguan yang terlihat.
Saat aku melangkah keluar dari ruang kerja, koridor terasa lebih panjang, udara terasa lebih berat, tapi langkahku lebih pasti. Aku tidak lagi berjalan sebagai calon istri yang patuh. Aku berjalan sebagai penyintas yang sedang mengumpulkan amunisi. Di kamarku, aku membuka laptop, membuat folder terenkripsi, dan mulai menyusun kronologi. Setiap dokumen, setiap tanggal, setiap nama perusahaan, setiap klausul yang disembunyikan di balik bahasa hukum yang halus, kususun menjadi timeline yang tidak bisa dibantah. Aku tidak menangis. Aku tidak marah dengan suara keras. Aku hanya bekerja, seperti yang selalu kulakukan sejak skripsi, sejak klinik ibuku hampir ditutup, sejak aku belajar bahwa dunia tidak akan menunggu kita siap sebelum menghantam kita dengan fakta. Di layar, kursor berkedip di kolom kontak. Aku mengetik nama yang pernah kudengar dari rekan audit lama. Kantor Hukum Lestari & Rekan, spesialis sengketa harta gonogini dan pemalsuan dokumen. Aku tidak mengirim email sekarang. Aku hanya menyimpan draftnya. Karena sebelum aku menghubungi siapapun, aku harus memastikan bahwa bukti ini tidak hanya cukup untuk menggugat, tapi cukup untuk menghancurkan skrip yang selama ini dipaksakan kepadaku. Rania mengira aku akan hancur di ranjang pengantin, akan menerima nasib sebagai tumbal yang patuh, akan diam demi nama keluarga, yang sebenarnya sudah busuk dari dalam. 7 hari setelah ikrar diucapkan di depan penghulu, setelah gaun putih dikembalikan ke lemari penyimpanan, setelah bising tetangga perlahan mereda menjadi bisikan rutin di grup WhatsApp warga, aku duduk di tepi ranjang yang sama dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Luka fisik di pergelangan tangan sudah memudar menjadi noda kecoklatan samar, tapi jaringan saraf di dalam diriku justru mengalami renovasi paksa. Rasa takut yang dulu menggetarkan tulang berubah menjadi kewaspadaan terstruktur. Air mata yang dulu mengalir tanpa kendali kini diganti oleh ritme napas yang terukur, dan kebingungan yang sempat membungkus pikiranku telah dikikis oleh kejelasan yang dingin seperti permukaan kaca. Aku tidak lagi menangis di balik tirai. Aku tidak lagi menunggu pria di seberang kamar mandi itu pulang dengan harapan akan ada penyesalan. Aku sudah melewati fase itu. Aku sekarang berada di fase berikutnya. Fase di mana korban belajar membaca papan catur sebelum bidaknya dimakan habis. Di atas meja rias yang permukaannya masih berhias bunga kering dari dekorasi pengantin, laptopku terbuka. Layar menampilkan folder berenkripsi dengan ikon gembok kecil di pojok kanan. Di dalamnya, kronologi yang kususun dari dokumen ruang kerja Bambang, jurnal Rania, sertifikat tanah, catatan medis, dan aliran dana ke rekening cangkang. Semua telah terdigitalisasi, tersalin ke 3 perangkat berbeda, dan diunggah ke cloud terenkripsi yang hanya bisa diakses dengan kunci 2 faktor. Di samping laptop, sebuah ponsel burner berlayar retak tergeletak. Layarnya menyala dengan percakapan yang baru saja selesai dengan Bu Ratri, pengacara spesialis hukum keluarga dan kekerasan ekonomi yang rekomendasinya kuperoleh dari jaringan alumni konsultan audit lama. Pesan terakhirnya singkat namun tegas. Dokumen Anda cukup untuk mengajukan gugatan pembatalan akad dan audit forensik harta gonogini. Jangan berikan salinan fisik kepada siapapun. Saya siapkan surat kuasa dan jadwal konsultasi tertutup. Aku menekan tombol kirim pada balasan yang sudah kudraft sejak malam tadi. Saya siap, tapi saya tidak ingin hanya menggugat. Saya ingin membongkar, dan saya ingin melakukannya dengan cara yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk bersembunyi di balik nama keluarga. Aku menutup laptop, menyimpannya di dalam tas ransel kecil yang biasanya kugunakan untuk ke pasar, lalu berdiri. Tubuhku masih terasa kaku di bagian pinggul, tapi otot-ototku sudah tidak lagi menolak gerakan. Aku berjalan menuju jendela, menarik tirai brokat itu sepenuhnya untuk pertama kalinya. Cahaya pagi Jakarta Selatan yang terang dan menusuk menerobos masuk, menerangi debu halus yang menari di udara, menerangi sudut-sudut ruangan yang selama ini sengaja aku biarkan dalam redup agar tidak terlihat sebagai penjara. Tapi hari ini, aku tidak melihat penjara. Aku melihat medan. Dan di medan ini,
Aku tidak akan lagi berlari. Aku akan berdiri. Lonceng pintu utama berbunyi tepat pukul 10 pagi. Dari monitor CCTV yang terpasang di dinding kamar, aku melihat sosok itu berdiri di teras. Rania. Dia mengenakan kemeja linen berwarna pastel, rok selutut yang rapi, dan membawa tas anyaman yang di dalamnya tampak wadah makanan berpenutup kaca. Ekspresinya tertata sempurna. Alis yang sedikit melengkung ke atas menunjukkan kekhawatiran. Bibir yang ditekan tipis menyampaikan penyesalan. Dan mata yang berbinar lembut memancarkan keprihatinan seorang adik yang datang menjenguk kakak iparnya yang baru saja menikah. Dulu, 3 bulan lalu, aku akan membuka pintu itu dengan langkah terburu-buru, memeluknya, menumpahkan semua kegelisahan, dan membiarkan tangannya yang menenangkan mengusap punggungku sampai aku percaya bahwa semua ini hanya fase transisi yang akan berlalu. Hari ini, aku hanya menekan tombol intercom, membuka gerbang pagar utama, lalu menunggu di ruang tamu dengan posisi duduk yang tegak, tangan terlipat di atas pangkuan, dan pandangan yang tidak berkedip. Saat pintu terbuka dan langkah kakinya memasuki ruang tamu, udara di antara kami berubah seketika. Bukan karena kemarahan yang meledak, melainkan karena kesunyian yang sengaja dipertahankan, seperti 2 pemain catur yang saling mengukur sebelum bidak pertama digerakkan. Dia meletakkan wadah makanan di atas meja kopi, mengeluarkan sendok, lalu menatapku. Aku bawa sup ayam dan bubur kacang hijau. Katamu kemarin malam tidak banyak makan. Aku pikir, kamu pikir aku masih perempuan yang bisa kau permainkan dengan air mata? Potongku. Suaraku tidak keras, tidak bergetar. Justru datar, terukur, seperti hasil pembacaan laporan keuangan yang sudah diaudit berulang kali. Kalimat itu menggantung di udara, memotong skenario yang sudah dia siapkan. Bahunya turun sedetik, matanya berkedip cepat, lalu kembali fokus. Git, jangan bicara seperti itu. Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja. Ini rumah besar, suasananya pasti berat di awal. Aku di sini bukan sebagai anak pemilik rumah. Aku di sini sebagai sahabatmu, sebagai keluarga. Aku mengangguk pelan, membiarkan keheningan mengisi ruang selama 3 detik sebelum melanjutkan. Keluarga yang mengatur akad nikah sebagai jebakan hukum. Teman yang menanamkan utang sebagai umpan. Saudari yang membiarkan aku menandatangani dokumen dengan keyakinan bahwa aku sedang menyelamatkan ibuku, padahal yang aku selamatkan sebenarnya adalah skrip balas dendammu. Wajahnya pucat. Bukan pucat karena kaget, melainkan pucat karena topeng, yang selama ini dipakainya dengan presisi teater kelas 1, akhirnya retak di hadapan penonton yang sudah membaca naskahnya. Dia menarik kursi, duduk, lalu menatap lurus ke arahku. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada tangisan yang dipaksakan. Hanya napas yang ditarik dalam, seperti orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti berenang dan memilih menyentuh dasar kolam. Kamu sudah membacanya, ucapnya, suara serak yang kehilangan semua lapisan kepalsuan. Jurnal itu, dokumen di laci baja, semua. Aku tidak hanya membaca, jawabku. Aku mendigitalkan, aku salin. Aku kirim ke pengacara yang tahu cara membaca hukum bukan sebagai tameng, tapi sebagai pisau. Dia menutup mata sejenak. Saat membukanya kembali, ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi kalkulasi, melainkan pengakuan yang lelah. Kamu pikir aku tega? Kamu pikir aku senang melihat kamu di ranjang itu? Kamu pikir aku tidak tahu bahwa malam pertamamu akan jadi neraka? Dia menarik napas lagi. Kali ini lebih dalam. Seperti mendorong kata-kata yang selama ini dikurung di balik dinding pertahanan dirinya sendiri. Aku nggak punya pilihan lain, Git. Dia akan hancurkan aku seperti dia hancurkan Mama. Dia sudah mulai menyusun wasiat baru yang mengesampingkan aku sepenuhnya, mengalihkan aset ke perusahaan cangkang yang dia kendalikan lewat pengacara bayangan. Aku nggak bisa lawan dia sebagai anak. Aku nggak bisa gugat dia sebagai pewaris, karena semua dokumen sudah dipalsukan atas nama Mama. Tapi hukum pernikahan, itu celah yang dia sendiri ciptakan.
Aku butuh kamu sebagai pemicu, sebagai istri sah yang secara otomatis berhak atas audit harta gono gini. Sebagai saksi yang bisa memaksa notaris membuka buku keuangan yang selama ini disembunyikan di balik status pribadi. Aku pikir, dengan mengorbankanmu sementara, aku bisa menyelamatkan diriku. Dan setelah aset itu terungkap, setelah dia jatuh di mata hukum, aku akan pastikan kamu bebas. Aku akan pastikan kamu dapat kompensasi. Aku akan pastikan klinik ibu aman. Aku janji. Aku mendengarnya. Setiap kata. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam rongga dada dan mengubahnya menjadi harapan palsu. Aku membiarkan mereka mengambang di udara, lalu kubiarkan jatuh ke lantai, di mana mereka akan terlihat jelas sebagai apa adanya. Justifikasi yang dibungkus dalam bahasa pengorbanan. Kamu jual aku sebagai korban, lalu berharap aku berterima kasih? Tanyaku, perlahan berdiri, berjalan 2 langkah mendekat, tidak mengancam, hanya mendekat agar jarak emosional yang selama ini dia jaga, tidak bisa lagi dia gunakan sebagai perisai. Kau pikir pengorbananku bisa dibeli dengan alasan mulia? Aku bukan alat, Ran. Aku bukan bidak yang bisa kamu gerakkan ke petak mati dengan alasan demi keadilan yang lebih besar. Aku manusia. Aku punya tubuh yang kau biarkan hancur. Aku punya hati yang kau gunakan sebagai umpan. Aku punya masa depan yang kau potong tanpa memberi aku hak untuk membaca peta jalannya. Dia menunduk. Bahunya gemetar. Tapi bukan karena tangis, melainkan karena beban yang selama 5 tahun dipikulnya akhirnya menemukan bahu yang tidak mau menampungnya dengan patuh. Aku tahu, bisiknya, suara nyaris tak terdengar. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku sudah melampaui batas persahabatan. Tapi kamu tahu bagaimana rasanya hidup di rumah ini. Kamu tahu bagaimana rasanya dengar dia bilang, perempuan cuma perlu diam dan terima nasib sambil menandatangani dokumen yang merampas hak ibumu. Aku nggak mau jadi korban lagi. Keheningan yang ditinggalkan Rania tidak kosong. Ia syarat dengan gema kalimat yang baru saja diucapkan, dengan pengakuan yang akhirnya melepaskan beban 5 tahun dari pundak kami berdua, dan dengan kesadaran yang perlahan mengeras di tulang rusukku. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di atas meja notaris atau di ruang sidang pengadilan. Pertarungan paling mematikan justru berlangsung di ruang tamu yang berbau melati, di grup WhatsApp yang berdering tengah malam, di bisikan yang diselipkan di antara adukan kopi dan tawa renyah saat arisan bulanan. Rania telah memberikan apa yang kuminta. Folder digital berisi arsip percakapan grup, rekaman suara pendek, daftar kehadiran, dan log transfer kas arisan yang selama ini kubiarkan mengalir tanpa kuremehkan. Aku menyalakan laptop, menghubungkan hard disk eksternal, dan membuka folder yang diberi nama Kartini Sudirman 2024-2025. Layar berkedip, kursor berputar. Lalu, dunia yang selama ini kurasakan sebagai lingkungan sosial yang netral, tiba-tiba terbuka seperti peta medan perang yang telah ditandai dengan pin merah dan garis strategi yang presisi. Aku tidak membuka file itu dengan perasaan dendam. Aku membukanya dengan disiplin seorang auditor yang sedang melacak jejak aliran dana fiktif. Hanya kali ini, yang dilacak bukan rupiah, melainkan persepsi. Bukan transaksi, melainkan reputasi. Arisan di Indonesia bukan sekadar kumpulan perempuan yang berkumpul untuk undian uang atau berbagi resep masakan. Ia adalah tribunal informal. Hakimnya terdiri dari ibu-ibu yang belum pernah membaca KUHP, tapi mahir menyusun vonis moral berdasarkan potongan kalimat yang didengar di pasar, di salon, atau di grup keluarga. Jurinya adalah tetangga yang mengintip dari balik pagar, yang mencatat jam pulang, yang menghitung frekuensi kunjungan tamu, yang mengubah pola hidup menjadi indikator karakter. Dan terdakwanya, tanpa sadar, adalah aku. Aku menelusuri kronologi percakapan grup yang dimulai tepat 13 bulan sebelum pernikahan ini dipaksakan. Awalnya, hanya sapaan rutin. Lalu, perlahan, pola itu muncul, bukan dalam bentuk serangan langsung, tapi dalam bentuk kepedulian yang dikemas sebagai keprihatinan. Teman-teman, kasihan banget sama Anggita. Ibunya di Depok makin parah. Kliniknya mau disita. Dia sendiri kerja sampai subuh. Muka pucat banget.
Aku udah coba nasihatin, tapi dia keras kepala. Nggak mau minta bantuan siapa-siapa. Pesan itu dikirim oleh akun yang ternyata nomor cadangan. Bukan akun utama Rania. Tapi pola kalimat, tanda baca, bahkan penggunaan kata keras kepala yang selalu dia ulang saat aku menolak saran finansial, terlalu familiar untuk diabaikan. Aku membuka metadata pesan. IP address mengarah ke router yang terpasang di apartemen tempat Rania tinggal sebelum menikah, lalu pindah ke jaringan Wi-Fi kantor Hartono Property. Sengaja dibuat samar, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan jejak. Di bawah pesan itu, balasan berdatangan. Ibu-ibu yang mengasihi, yang menawarkan doa, yang secara halus menanamkan bibit pertanyaan. Kenapa dia nggak nikah aja? Kan banyak yang bersedia bantu, daripada sendirian hancur. Atau, perempuan itu kalau nggak punya pegangan, gampang hilang arah. Kasian ibunya lihat anak menderita. Aku membaca setiap baris, tidak dengan amarah, dengan kejelasan yang dingin. Setiap kalimat adalah batu bata, setiap kasihan adalah mortar. Dan dinding yang dibangun bukanlah dinding perlindungan. Itu adalah sangkar. Sangkar yang sengaja dibuat agar aku merasa terpojok, agar keluargaku merasa malu, agar satu-satunya jalan keluar yang tersisa terlihat seperti pintu yang dibuka oleh tangan baik hati. Padahal, tangan itu yang mengunci dari luar. Aku menutup laptop sejenak, menatap dinding kamar yang masih memantulkan sisa cahaya layar. Di Indonesia, budaya malu adalah senjata paling murah dan paling efektif. Ia tidak perlu surat kuasa, tidak perlu stempel resmi. Cukup dengan kalimat yang diucapkan dengan nada prihatin, cukup dengan anggukan simpatik yang sebenarnya menyimpan penilaian, cukup dengan diamnya keluarga yang takut menjadi bahan gunjingan. Aku ingat persis hari itu. 3 bulan sebelum akad. Ibu menelepon, suaranya bergetar. "Git Bu, dengar dari Tante Lina. Katanya kamu sering pulang larut. Katanya kamu mulai nggak stabil. Mereka bilang, kalau enggak ada yang ngawasi, kamu bisa celaka. Pak Hartono udah ngomong baik-baik. Nikah itu bentuk tanggung jawab. Jangan bikin nama kita dihina di depan orang-orang yang selama ini ngejek kita karena miskin." Aku waktu itu tidak bertanya siapa Tante Lina, tidak menanyakan konteks, hanya menelan ludah, merasa dada sesak, dan membiarkan kata malu menggerogoti tulang rusukku sampai aku tidak bisa lagi bernapas lega. Kini, aku tahu. Tante Lina adalah anggota arisan yang diberi informasi oleh Rania. Informasinya setengah benar, setengah direkayasa, tapi dampaknya penuh. Karena dalam sistem sosial kita, kebenaran tidak selalu menang atas narasi yang diulang-ulang dengan nada prihatin. Narasi yang diulang 10 kali oleh 10 orang berbeda akan menjadi fakta. Dan fakta itu yang akan memaksa kita menyerah. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerah pada narasi. Aku akan membongkar mesinnya. Aku membuka kembali laptop, membuat spreadsheet baru, dan mulai memetakan jaringan. Setiap nama dalam grup arisan. Setiap pola interaksi. Setiap momen di mana keprihatinan berubah menjadi tekanan. Setiap kali Rania, atau akun yang dikendalikannya, menyisipkan kalimat yang mengarah pada solusi tunggal. Pernikahan dengan Bambang sebagai penyelamat moral dan finansial. Aku tidak hanya mencatat, aku menganalisis. Aku melihat bagaimana dia menggunakan psikologi massa. Isolasi bertahap, penanaman keraguan diri, eksploitasi ikatan filial, dan akhirnya penciptaan ilusi bahwa hanya ada satu pilihan yang terhormat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kampanye manipulasi sosial yang dirancang dengan presisi. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena dia melakukannya, tapi karena dia melakukannya sambil tetap tersenyum, sambil tetap memelukku, sambil tetap berkata, "Aku sayang kamu," di tengah strategi yang perlahan meruntuhkan otonomiku. Persahabatan perempuan di negeri ini sering dipuja sebagai ikatan suci, tapi ketika ikatan itu digunakan sebagai alat pengukur kerentanan, ketika kepercayaan dijadikan bahan peledak, ketika air mata diperas untuk membiayai skrip balas dendam, maka yang tersisa bukan lagi persahabatan,
Yang tersisa adalah transaksi emosional yang disembunyikan di balik topeng kepedulian. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalanan Jakarta yang masih ramai meski sore mulai turun. Aku tidak menangis. Aku sudah melewati fase itu. Air mata tidak akan mengubah metadata pesan. Air mata tidak akan menghapus pola kalimat. Yang kubutuhkan sekarang bukan simpati, tapi bukti. Dan bukti itu sudah ada. Tinggal bagaimana menyusunnya agar tidak hanya berbicara di ruang pengadilan, tapi juga berbicara di ruang sosial yang selama ini menjadi medan perang sunyi ini. Aku mengambil ponsel burner, mengetik pesan singkat kepada Bu Ratri. Saya butuh ahli forensik digital yang bisa mengautentikasi log percakapan grup, metadata IP, dan pola penyebaran narasi. Juga, saya perlu saksi yang bersedia memberikan kesaksian tertulis tentang tekanan sosial yang diterima keluarga saya sebelum akad. Target, 14 hari. Balasan datang dalam 3 menit. Siap, saya hubungi tim forensik. Jangan hadiri arisan minggu depan. Biarkan mereka merasa aman. Kita akan rekam dari balik layar. Aku menyimpan pesan itu. Lalu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sejak pindah ke rumah ini. Aku membuka lemari, mengambil pakaian yang nyaman, sepatu datar, dan dompet. Aku tidak berdandan. Aku tidak menyembunyikan diri. Aku berjalan keluar, menuruni tangga, melewati satpam yang hanya mengangguk sopan, dan melangkah menuju kompleks perumahan di dekat kawasan Sudirman, tempat arisan itu biasa digelar. Bukan untuk menghadiri, tapi untuk mengamati. Aku duduk di kafe seberang jalan, memesan es teh tawar, dan menatap gedung serbaguna yang jendelanya masih terbuka lebar. Dari kejauhan, aku melihat siluet perempuan-perempuan yang masuk dengan tas tangan, dengan senyum yang sudah diatur, dengan postur yang sudah dipelajari. Aku tidak merasa iri. Aku tidak merasa terancam. Aku hanya merasa seperti antropolog yang sedang mempelajari ritual yang selama ini menjebakku. Aku membuka notebook kecil, mulai mencatat waktu kedatangan, pola interaksi di pintu masuk, siapa yang berjalan berdua, siapa yang menyapa dengan nada lebih tinggi, siapa yang diam di pinggir. Semua detail itu penting, karena dalam pengadilan informal, hierarki tidak ditentukan oleh jabatan atau kekayaan. Ia ditentukan oleh siapa yang paling sering menjadi sumber informasi, siapa yang paling sering diangguki, siapa yang diamnya dianggap sebagai persetujuan. Dan aku tahu, di antara mereka, ada yang mulai ragu. Ada yang mulai bertanya-tanya mengapa narasi tentang penyelamatan ini terasa terlalu rapi, terlalu terkoordinasi, terlalu kebetulan. Aku tidak butuh mengubah semua orang. Aku hanya butuh 2 atau 3 suara yang berani pecah dari gema kolektif. Dan suara itu akan datang. Begitu fakta diletakkan di atas meja tanpa embel-embel malu atau nama keluarga. Ponselku bergetar. Notifikasi dari grup keluarga. Ibu mengirimkan foto dokumen tagihan listrik yang sudah lunas, disertai caption. Alhamdulillah berkat bantuan Pak Hartono, Ibu bisa tidur nyenyak. Git, makasih ya udah jadi anak yang tahu diri. Jangan sia-siakan berkah ini. Aku menatap layar itu lama, tidak dengan marah, dengan belas kasihan yang dalam. Karena di balik kalimat tahu diri, tersembunyi luka yang sama. Luka seorang ibu yang dipaksa memilih antara harga diri dan kelangsungan hidup anaknya, yang diajarkan bahwa menerima bantuan dari pria berkuasa adalah bentuk syukur, bukan pengakuan atas ketidakadilan sistem. Aku mengetik balasan, singkat tapi jelas. Ibu, besok saya pulang. Bawa dokumen. Kita bicara sebagai keluarga, bukan sebagai orang yang takut dihakimi tetangga. Saya sayang ibu, dan saya ingin ibu tahu, kita tidak perlu membayar utang dengan harga diri. Aku mengirimnya, menutup layar, meneguk es teh yang sudah mencair. Rasa dingin itu tidak menyegarkan, tapi ia menyadarkan bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang gugatan hukum atau pembatalan akad. Ini tentang pemulihan narasi, tentang mengembalikan hak keluarga untuk memilih tanpa takut dihakimi oleh arisan, tentang membuktikan bahwa nama baik tidak dibangun di atas diam, tapi di atas kejujuran yang berani diucapkan, meski suara bergetar. Malam turun perlahan. Lampu jalan menyala satu persatu.
Aku berdiri, meninggalkan kafe, dan berjalan kembali ke rumah besar yang selama ini kurasakan sebagai penjara. Tapi langkahku tidak lagi berat, karena aku sudah memetakan setiap sudut sangkarnya. Aku sudah tahu di mana kuncinya disimpan. Aku sudah siap untuk membukanya, bukan dengan paksa, tapi dengan terang. Dan ketika terang itu menyala, semua bayangan yang selama ini bersembunyi di balik bisikan, di balik senyum simpatik, di balik janji penyelamatan yang ternyata jebakan, akan kehilangan tempat untuk bersembunyi. Aku tidak akan menghancurkan arisan. Aku hanya akan menghancurkan ilusi bahwa arisan adalah hakim tertinggi atas hidup perempuan. Karena hidupku, tubuhku, dan pilihanku tidak akan lagi dinilai oleh grup WhatsApp yang adminnya tidak pernah merasakan beratnya tagihan rumah sakit atau oleh ibu-ibu yang mengukur kesetiaan dari kepatuhan diam. Mereka bisa berbisik. Mereka bisa menyebarkan narasi. Tapi aku sudah tidak lagi mendengarkan gema. Aku sudah menyiapkan suara sendiri. Dan suara itu akan bergema lebih keras. Di ruang sidang. Di depan keluarga. Di hadapan hukum yang seharusnya melindungi, bukan menjadi alat pemaksa. Babak ini bukan tentang pengunduran diri. Ini tentang penataan ulang medan perang. Dan aku, Anggita Putri Permatasari, yang sudah terlalu lama menjadi objek dalam cerita orang lain, akan menjadi penulis bab berikutnya. Dengan tinta yang tidak bisa dihapus oleh gunjingan, dengan fakta yang tidak bisa dibelokkan oleh rasa malu, dengan keberanian yang lahir bukan dari kemarahan, tapi dari kejelasan yang telah diuji di balik tirai, di balik dokumen, di balik bisikan, yang akhirnya kehilangan tenaganya di hadapan kebenaran yang berdiri tegak. 6 bulan berlalu sejak tirai tenda putih itu dibuka, sejak suara gamelan modern digantikan oleh langkah kaki yang terburu-buru meninggalkan panggung, sejak kata-kata yang kutujukan ke hadapan ratusan pasang mata mengubah arah hidupku dari lorong sempit menuju ruang yang masih harus kujelajahi sendiri. Rumah ini tidak tinggi, tidak berpagar besi mengilap, tidak memiliki kolam renang pribadi, atau taman yang dirawat oleh tukang kebun bergaji bulanan. Ini hanya sebuah rumah kayu 2 lantai di pinggiran Jakarta, di antara gang sempit yang berbau hujan basah dan gorengan pagi, di mana atapnya masih berbunyi keras saat angin barat bertiup kencang, dan lantainya kadang terasa miring di sudut ruang tamu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, udara di dalamnya tidak berat. Ia tidak mengurung. Ia tidak menuntut kepatuhan. Ia hanya ada, dan aku ada di dalamnya, tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang tidak pernah kubayangkan bisa menjadi. Aku tidak lagi memakai blazer navy dengan potongan lurus sebagai armor. Hari ini, aku mengenakan kaos katun putih yang sudah mulai melar di bagian kerah, celana linen yang warnanya memudar di lutut, dan sandal jepit yang solnya sudah tipis dari seringnya melangkah di lantai kayu. Tangan yang dulu gemetar saat menyentuh pulpen di kantor Hartono, kini stabil saat membuka berkas, menandai halaman, dan menyusun jadwal pendampingan. Tubuh yang dulu memar dan kaku, kini bergerak dengan ritme yang tidak lagi terburu-buru, tidak lagi takut pada bayangan di balik pintu, tidak lagi menunggu izin untuk bernapas lega. Perubahan itu tidak datang dalam satu malam. Ia datang perlahan, seperti air yang mengikis batu, melalui tidur tanpa terbangun karena mimpi buruk, melalui makan tanpa merasa mual, melalui menatap cermin tanpa menghindari pantulan mata sendiri, melalui menerima bahwa luka tidak perlu dihapus, hanya perlu dihargai sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk tulang punggung yang lebih kuat. Di ruang tengah yang dindingnya masih menunjukkan sisa plester yang belum dicat ulang, sebuah papan pengumuman kayu dipasang dengan paku tumpul. Di atasnya, terpapar jadwal konsultasi hukum mingguan, nomor hotline pendampingan psikologis, daftar relawan, dan beberapa foto Polaroid yang menampilkan perempuan-perempuan yang pernah duduk di kursi yang sama, dengan mata yang sama, dengan tangan yang sama-sama gemetar saat pertama kali mengetuk pintu. Mereka tidak datang dengan dramatis. Mereka datang dengan langkah ragu, dengan tas yang digenggam erat, dengan kalimat pembuka yang selalu sama. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Saya cuma capek. Dan aku mendengarkan. Bukan sebagai penyelamat,
bukan sebagai hakim, bukan sebagai perempuan yang sudah menang dan sekarang membagikan peta kemenangan. Aku mendengarkan sebagai seseorang yang pernah berdiri di titik yang sama, yang pernah mengira bahwa diam adalah satu-satunya cara bertahan, yang pernah percaya bahwa cinta bisa diukur dari pengorbanan diri, dan yang akhirnya belajar bahwa otonomi bukanlah hadiah yang diberikan orang lain, melainkan ruang yang harus direbut sendiri, napas demi napas, keputusan demi keputusan, meski suara bergetar dan lutut lemas. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu panjang berisi tumpukan dokumen, surat gugatan yang sedang disusun, salinan putusan pengadilan, formulir permohonan perlindungan saksi, catatan hasil mediasi, dan arsip kasus yang telah ditutup. Setiap kertas adalah jejak perjuangan. Setiap tanda tangan adalah pengakuan bahwa perempuan tidak perlu lagi memilih antara harga diri dan kelangsungan hidup. Di Indonesia, narasi tentang pernikahan seringkali dibungkus dalam bahasa takdir, restu keluarga, dan tanggung jawab moral. Tapi di balik bahasa itu, seringkali tersembunyi struktur yang memaksa perempuan menjadi instrumen penyelesaian masalah pria, pelunasan utang, penjaga reputasi, penutup skandal, atau tameng hukum. Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkan institusi pernikahan. Aku datang ke sini untuk mengembalikan hak memilih ke tangan perempuan yang selama ini diajarkan bahwa menyerah adalah bentuk kedewasaan, bahwa diam adalah bentuk kasih sayang, dan bahwa menerima nasib adalah bukti kesetiaan. Dan setiap perempuan yang duduk di kursi kayu ini, yang akhirnya bisa mengucap kalimat, "Saya tidak mau lagi," tanpa merasa bersalah, adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin, bukan dengan teriakan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kejelasan yang dibangun perlahan, dengan dokumen yang tidak bisa diputarbalikkan, dengan suara yang akhirnya menemukan saluran keluarnya. Ponsel di saku bergetar. Notifikasi email dari kantor pengadilan. Putusan nomor 142 PDTG 2025 PN Jak.Sel telah final dan berkekuatan hukum tetap. Akad pernikahan dibatalkan berdasarkan pasal 22 UU Perkawinan Jo. Putusan MA nomor 31 PID Sus 2025. Harta Gonogini dikembalikan sesuai audit forensik. Aset PT Hartono Property yang terbukti mengalir melalui perusahaan cangkang telah disita negara sebagai barang bukti tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan pajak. Terdakwa Bambang Hartono divonis 4 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, kewajiban restitusi kepada pihak terkait, dan pencabutan hak pengelolaan aset korporasi. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Tidak ada rasa puas yang meledak, tidak ada tawa kemenangan, hanya hening yang dalam, seperti orang yang akhirnya menurunkan beban yang sudah dipikul terlalu lama, lalu menyadari bahwa pundaknya masih bisa menopang berat yang berbeda. Di bagian bawah email, terdapat catatan tambahan. Terdakwa Rania Hartono telah menjalani program rehabilitasi psikologis selama 5 bulan di bawah pengawasan pengadilan. Status saksi kunci telah dialihkan menjadi pihak terlindungi. Tidak ada tindak lanjut pidana berdasarkan pertimbangan motif pembongkaran kejahatan dan koersi struktural yang dialami. Aku menutup layar. Tidak perlu membalas. Proses hukum telah berjalan tanpa perlu dramatisasi. Bambang tidak lagi menjadi raja di ruang kerjanya. Dia hanya seorang pria yang harus menghadapi konsekuensi dari dokumen yang dia anggap remeh, dari janji yang dia ucapkan tanpa niat menepati, dari sistem yang dia pikir akan selalu melindunginya selama dia tahu cara membungkam suara yang berani bertanya. Rania tidak lagi menjadi arsitek balas dendam yang menghitung korban sebagai variabel dalam persamaan matematika. Dia sedang belajar bernapas tanpa beban 5 tahun yang mengikat dadanya, sedang memahami bahwa keadilan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain bukanlah keadilan, melainkan perpanjangan dari siklus kekerasan yang hanya berganti wajah. Aku tidak memaafkannya dalam artian yang sering dipahami, menghapus kesalahan, melupakan luka, atau kembali ke masa sebelum segalanya retak. Tapi aku membiarkannya tumbuh dari kesalahannya. Karena di negeri ini, kita sering diajarkan bahwa maaf adalah bentuk penutupan. Padahal, maaf yang sebenarnya adalah bentuk pelepasan. Melepaskan diri dari ikatan emosional yang selama ini memaksa kita tetap terhubung pada sumber luka. Bukan karena kita ingin kembali, tapi karena kita belum belajar cara berjalan sendiri. Dan aku sudah belajar
Langit di luar jendela mulai berubah warna. Senja menyapu cakrawala dengan gradasi jingga yang perlahan memudar ke ungu, lalu ke biru tua yang menandakan malam akan segera turun. Aku menutup jendela, mematikan lampu utama, dan hanya menyisakan lampu meja yang cahayanya hangat dan terfokus. Di ambang pintu, suara langkah kaki terdengar. Pelan, ragu. Seperti seseorang yang sudah lama berjalan di jalan yang salah, dan akhirnya menemukan jalan setapak yang mungkin membawa pulang. Meski tidak yakin, aku membuka pintu. Seorang perempuan muda berdiri di sana. Umurnya mungkin tidak lebih dari 23. Rambutnya diikat asal, kaos kebesaran yang menutupi lengan kurus, tas ransel yang tali, satunya sudah putus dan diikat dengan karet gelang. Matanya merah, tapi tidak basah. Bibirnya gemetar, tapi tidak mengucapkan kata. Aku tidak bertanya, ada apa? Atau, kenapa menangis? Aku hanya menggeser tubuh, memberi ruang, dan berkata, silakan masuk. Kursi di pojok masih kosong. Tehnya sudah siap. Kamu nggak perlu langsung cerita. Duduk dulu, napas dulu. Dia melangkah masuk. Langkahnya berat, seperti membawa batu yang tak terlihat di dada. Dia duduk, menunduk. Tangannya meremas ujung tas. Aku menuang teh ke dalam cangkir keramik yang pinggirnya sudah retak halus, meletakkannya di depan meja, lalu duduk di kursi seberangnya, tidak menatapnya langsung, memberi ruang agar dia tidak merasa diinterogasi, tapi juga tidak merasa diabaikan. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, ucapnya akhirnya, suara parau, serak, seperti mesin yang dipaksa hidup tanpa oli. Mereka bilang, saya harus bersyukur. Mereka bilang, laki-laki itu sudah bantu keluarga saya. Mereka bilang, kalau saya tolak, saya anak durhaka. Saya capek. Capek pura-pura kuat. Capek pura-pura percaya. Capek pura-pura nggak lihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah terang di depan mata. Aku mengangguk pelan. Tidak menyela. Tidak memberi nasihat yang terdengar seperti klise. Hanya mendengarkan. Karena aku tahu, ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu, yang mereka butuhkan bukan solusi instan. Mereka butuh ruang untuk mengakui bahwa lelah itu sah. Kamu sudah di sini, ucapku perlahan, setelah jeda yang cukup panjang untuk membiarkan kata-katanya mengendap. Dan itu sudah cukup. Kamu nggak perlu membuktikan keberanianmu dengan cara menghancurkan diri sendiri dulu. Kamu nggak perlu menunggu sampai tubuhmu habis, sampai hatimu pecah, sampai namamu dipakai sebagai alasan orang lain untuk merasa benar. Tubuhmu, hatimu, dan hidupmu, itu milikmu. Tidak ada yang boleh meminjamnya tanpa izin. Tidak ada yang boleh mengonversinya menjadi mata uang, untuk melunasi utang keluarga, untuk menjaga nama baik, atau untuk menutupi kebohongan yang sudah terlalu lama dibiarkan berlarut. Dia mengangkat kepala. Matanya mencari milikku. Ada keraguan di sana, tapi juga percikan kecil yang belum pernah kubaca sebelumnya di mata perempuan yang baru sampai di ambang pintu ini. Pertanyaan yang akhirnya berani diucapkan, bukan ditenggelamkan. Tapi, kalau saya lawan mereka akan bilang saya yang salah. Mereka akan bilang saya nggak tahu bakti. Mereka akan bilang saya menghancurkan keluarga. Mereka akan bilang itu, jawabku tanpa ragu, karena mereka takut kehilangan kendali. Karena budaya kita sudah terlalu lama mengajarkan perempuan bahwa harga diri adalah kemewahan, bahwa kepatuhan adalah cinta, dan bahwa diam adalah bentuk kedewasaan. Tapi diam yang dibangun di atas kebohongan bukanlah kedewasaan. Itu adalah penjara yang pintunya sengaja dikunci dari luar, dan kuncinya diserahkan kepada orang yang paling takut kehilangan kekuasaan atas hidupmu. Kamu tidak perlu menghancurkan keluarga untuk menyelamatkan dirimu. Kamu hanya perlu berhenti menjadi korban yang dipaksa membayar utang yang bukan milikmu. Dia menarik napas panjang. Bahunya turun, tangannya yang meremas tas perlahan songkai. Saya takut. Tapi saya juga takut kalau saya diam, saya akan hilang. Benar-benar hilang. Seperti saya nggak pernah ada. Kamu sudah ada, ucapku. Suara stabil, hangat, tapi tidak manis berlebihan. Dan kamu akan tetap ada.
Bukan karena orang lain mengizinkannya, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi menghilang demi kenyamanan mereka. Dia mengangguk pelan. Kali ini, bukan dengan ragu, tapi dengan pengakuan. Terima kasih, Mbak. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Kamu nggak perlu bilang apa-apa sekarang, jawabku. Cukup tahu bahwa kamu nggak sendirian, dan kamu berhak memilih. Dia minum tehnya. Perlahan. Seperti orang yang baru saja belajar bahwa air tidak harus ditelan dengan terburu-buru agar tidak dianggap serakah. Aku tidak mengisi keheningan dengan kata-kata. Aku membiarkannya. Karena dalam proses pemulihan, keheningan yang aman seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat yang terdengar sempurna. Di luar, angin malam mulai bertiup, membawa suara motor yang melintas di gang, suara anak-anak yang masih bermain di halaman seberang, suara kehidupan yang terus bergerak tanpa meminta izin pada trauma yang pernah mampir. Aku menatap jendela. Langit sudah sepenuhnya biru tua, ditaburi bintang yang samar-samar. Tidak terang, tapi cukup untuk memberi arah bagi yang tahu cara melihatnya. Aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari luka yang ditinggalkan ranjang pengantin, dari janji yang diucapkan di kafe, dari dokumen yang ditandatangani di kantor, dari bisikan yang menyebar di arisan, atau dari panggung yang akhirnya dibersihkan dari asap ilusi. Aku mendefinisikan diriku dari apa yang kulakukan setelah semua itu berakhir, dari ruang yang kubangun untuk perempuan yang masih terjebak dalam diam, dari dokumen yang kususun agar tidak ada lagi yang harus menandatangani nasibnya sendiri, dari suara yang akhirnya menemukan saluran keluarnya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyeimbangkan. Dari tubuh yang masih bernapas, yang masih bisa memilih, yang akhirnya belajar bahwa otonomi bukanlah hadiah, melainkan hak yang harus dijaga dengan sadar. Buku catatan hitam yang dulu kubeli di hari ke-7 pernikahan masih tersimpan di laci meja. Aku tidak membukanya lagi. Isinya sudah tidak diperlukan sebagai pengingat luka. Tapi aku tahu, di halaman terakhir, ada kalimat yang kutulis saat hujan pertama turun setelah acara syukuran. Mereka pikir pernikahan adalah akhir dari otonomiku. Mereka salah. Pernikahan hanya pintu masuk ke ruang di mana aku belajar berdiri tanpa tiang penyangga. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum kepasrahan, tapi senyum pengakuan bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi utuh, tentang menerima bahwa luka adalah bagian dari peta, bukan tujuan akhir. Tentang memahami bahwa persahabatan tidak selalu suci, bahwa keluarga tidak selalu melindungi, bahwa hukum tidak selalu adil, tapi bahwa keberanian untuk tetap berdiri di tengah ketidaksempurnaan itu adalah bentuk keadilan yang paling jujur. Di Indonesia, perubahan tidak selalu datang dengan revolusi yang berisik. Kadang, ia datang dengan perempuan yang akhirnya berani mengatakan tidak di ruang yang selama ini memaksanya mengatakan iya. Kadang, ia datang dengan dokumen yang tidak bisa diputarbalikkan oleh arisan. Kadang, ia datang dengan keheningan yang dipilih, bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Aku tidak tahu berapa banyak perempuan yang akan mengetuk pintu ini di bulan-bulan mendatang. Tapi aku tahu, selama pintu ini terbuka, selama teh masih panas, selama kursi di pojok masih tersedia, dan selama aku masih bisa mengucap, kamu berhak memilih dengan suara yang tidak bergetar, maka langit yang kembali biru itu bukan sekadar metafora. Ia adalah kenyataan yang sedang dibangun, napas demi napas, keputusan demi keputusan, oleh perempuan yang akhirnya berhenti menunggu izin untuk menjadi diri sendiri. Dan aku, Anggita Putri Permatasari, yang pernah dipaksa menikah dengan ayah sahabat, yang pernah dibiarkan hancur di ranjang yang seharusnya menjadi ruang keintiman, yang pernah dijebak dalam skrip balas dendam yang mengorbankan tubuh dan otonomiku, kini berdiri di sini, bukan sebagai korban, bukan sebagai penyintas yang masih menghitung luka, tapi sebagai perempuan yang telah belajar bahwa kebenaran tidak butuh restu untuk keluar, bahwa keadilan tidak perlu menunggu waktu yang tepat, dan bahwa hidup, pada akhirnya, adalah pilihan yang harus diambil sendiri, meski dunia berbisik
meski hujan turun deras, meski langit masih terlihat mendung. Karena di balik setiap awan, selalu ada ruang untuk bernapas. Dan di ruang itu, aku sudah belajar caranya berdiri.